hubungan energi listrik dengan kalor. Nah, sekarang waktu SMP kan pernah kita menghitung energi listrik, itu bisa didapat dari V kali I kali T, dimana kalau W-nya itu adalah energi listrik, satuannya kan Joule, kemudian V-nya itu adalah tegangan. Kalau tegangan berarti satuannya volt, kemudian I-nya kuat arus satuannya ampere, kemudian T-nya adalah waktunya harus dalam second, detik, itu ya. Atau misalnya bisa juga energi listrik kita pakai P kali T, gitu kan. Kalau di sini ada V kali I kali T, P kali T berarti P itu sama dengan V kali I. Nah, P itu apa? P itu adalah daya listrik. Daya yang satuannya adalah watt. Gitu. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka kalau misalnya kita punya alat listrik gitu ya, pemanas air gitu ya, panas air. Nah, energi listriknya itu yang dihasilkan itu akan diubah menjadi energi panas. Berarti di sini W sama dengan Q. Nah, jadi W-nya itu ada energi listrik, Q-nya itu adalah kalor. Nah, berarti di sini bisa kita pakai V kali I kali T sama dengan Q itu kan MC delta T. Atau semua jenis Q lah. Nah, kita kan tahu macam-macam Q-nya kan bisa MC delta T. Ini kalau misalnya suatu benda diberikan kalor kemudian dia naik suhu. Bisa juga misalnya M kali L. Ini kalau misalnya kalornya dipakai untuk meleburkan suatu zat gitu kan. Jadi tidak ada perubahan suhu. Bisa juga misalnya yang diketahuinya bukan M kali C tapi kapasitas panas. Kapasitas kalor dikali delta T dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini berarti bisa juga, tadi kan W itu kan P kali T. Berarti ini bisa diubah P kali T sama dengan MC delta T. Gitu ya. Intinya di sini apa? Energi listrik itu yang dihasilkan atau yang dikeluarkan atau yang dipakai itu sama dengan energi panasnya atau kalornya. Itu ya. Contoh soal. Jadi seorang bermasuk pendidikan air. Airnya dididihkan 1,2 kg, suhunya 28 derajat Celcius, dalam suatu panci berkapasitas kalor 50 kalori. Nah, dengan menggunakan kompor listriknya 500 watt, tentukan waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air tersebut. Jadi di sini yang diketahui adalah massa airnya adalah 1,2 kg, gitu. Kemudian suhunya 28 derajat Celcius sampai mendidih kan. Berarti di sini delta T-nya 100 dikurangi 28. Nah, ini berarti sama dengan 72 derajat Celcius. Kemudian pancinya kapasitas panas dari panci ya. Kapasitas panas dari panci itu 50 kalori per derajat Celcius. Ini harus kita ubah menjadi joule. Kenapa? Karena di sini ini kan ada konversi ini ya. Ada energi listrik dan dia harus sama dengan satuan dari energi listrik harus sama dengan satuan kalor. Nah, karena satuan kalor di sini ada dua macam, kalori dengan joule, maka kalau misalnya dia udah masuk persamaan dengan energi listrik, ini mau nggak mau harus dalam joule juga. Jadi nggak bisa dalam kalori. Kalau misalnya dia dalam kalori harus dikonversi dulu menjadi joule. Caranya gimana? Nah, 1 kalori hitungannya ya, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ya aja deh. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, ini harus dicatat untuk kalau konversi gitu. Nah, berarti di sini 50 kalori itu kita ubah menjadi joule. Berarti 50 dikali 4,2. 210 joule. 210 joule per derajat Celcius. Kemudian di sini P-nya dayanya 500 watt. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang tadi kan si kompor listrik itu akan diubah menjadi panas. Dia akan memanaskan panci dengan air kan. Jadi di sini energi listrik sama dengan yang dipanaskannya itu kan panci dengan airnya, gitu kan. Nah, energi listrik yang kita pakai P kali T. Q panci yang ada di situ kan kapasitas panci ya.
kapasitas panas dari panci kali delta T ditambah MC delta T dari air. Nah, ini kita masukin. P-nya tadi 500 T sama dengan 210 kali 72 ditambah 1,2. Nah, ini kalau jenis air ya. Kalau jenis air udah apalah 4200 ya. Kali 72. Kita hitung. Ini berapa? 210 kali 72 15 120 1,2 kali 4200 kali 72 36 2880. Jadi kalau ditambah 15 atau 20 itu 378.000. Jadi ini 378.000. Maka T-nya sama dengan 378.000 dibagi 500. 756 detik. Kalau kita ubah ke menit, berarti dibagi 60 12,6 menit. Nah, ini waktunya. Ini ada bab konduksi. Konduksi itu kan kondisi dimana dia kalor berpindah gitu kan. Jadi perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zatnya. Jadi yang berpindah cuman panasnya aja. Nah, di sini jadi kalau misalnya dia punya batang, kita panaskan di ujungnya, salah satu ujungnya, nanti kan panasnya akan merembet ya. Nah, di situ kan ada yang namanya laju konduksi. Jadi laju konduksi berarti dia adalah fungsi waktu gitu. Jadi kalau misalnya laju konduksi kalor kita simbolkan dengan Q per T ya. Nah, Q per T itu kita bisa cari dari K kali A kali delta T dibagi L. Kita dimana Q per T nya itu adalah laju konduksi ya. Jadi Q per T nya adalah laju konduksi. Nah, ini satuannya joule per second. Kemudian K-nya itu tergantung dari bahannya. Itu konduktivitas thermal. Ini satuannya adalah watt per meter derajat Celcius. Kemudian A-nya itu adalah luas penampang dari batangnya. Ini dalam meter kuadrat. Kemudian L-nya itu adalah panjang atau tebal ya dari konduktornya. Ini dalam meter. Gitu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya ada suatu bahan konduktor disambung, misalnya di sini A, di sini B. Nah, berarti di sini kalau misalnya salah satunya dipanaskan, nah ini laju konduksinya gimana? Jadi di sini laju konduksinya sama, maka Q per T A itu sama dengan Q per T B. Jadi ini kalau misalnya ada dua konduktor disambung, itu ya, maka laju konduksinya sama. Contoh soal, jadi misalnya ada dua buah konduktor kita tempel digabung, kemudian salah satu ujungnya ini suhunya 100 derajat Celcius, yang ini 0 derajat Celcius. Misalnya ditanya berapa sih suhu yang di tengah-tengah ini gitu ya. Terus di sini LA-nya katanya panjang A-nya 2 kali panjang LB. Kemudian konduktivitas thermal A-nya 3 kali konduktivitas thermal B. Jadi ini bergantung pada bahannya ya. Kita mau cari berapa sih suhu sambungannya gitu ya. Nah, berarti di sini kan katanya kan kalau disambungnya kan ini sama ya, laju konduksinya sama. Berarti Q per T A itu sama dengan Q per T B. Nah, Q per T itu tadi apa sih? K A delta T per L sama dengan KA delta T per L. Ini punya A, ini punya B, gitu ya. Oh ya, ada yang lupa di sini. Katanya luasnya sama, luas lampangnya sama.
luas penampangnya sama, berarti di sini A-nya kita coret. Nah, KA-nya katanya kan 3 kali KB ya. Jadi 3 KB sama dengan, nah, untuk delta T, ini delta TA, di sini delta TB, kita lihat dari sini. Delta TA itu kan ini ya. Ini kan delta TA. Ini kan berarti kan 100 dikurangi TAB. Berarti di sini ini bukan sama dengan dikali ya. Jadi di sini 100 dikurangi TAB. Gitu. Per LA-nya kita ganti 2 LB. Karena di sini LA-nya kan 2 LB. Ini KB dikali, nah delta TB-nya kan ini. Ini kan delta TB. Berarti TAB dikurangi 0 derajat. Nah, per LB. Ini kita coret, ini kita coret. Nah, ini sisanya ya. Jadi 300 min 3 TAB sama dengan 2 TAB. Jadi 300 sama dengan 5 TAB, maka TAB-nya sama dengan 60 derajat Celcius.